Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa hari ke depan atau pada Rabu terakhir dari bulan Safar bulan ini, sebagaimana dalam tradisi Islam di Nusantara, terdapat satu tradisi yang biasa dipercayai oleh masyarakat Jawa ataupun beberapa daerah lain tentang Rebo Kasan atau Rabu terakhir pada bulan Safar. Pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar ini dipercayai adanya hari naas atau adanya kesialan yang terjadi pada hari tersebut, sehingga dalam beberapa tempat itu kemudian mereka mengadakan sholat, baik itu sholat hajat, kemudian doa bersama ataupun beberapa tradisi lainnya. Tentu ini perlu kita ketahui apa yang menjadi dasar dari tradisi tersebut, lalu bagaimana Islam memandangnya, apakah dapat dibenarkan atau tidak, apakah tradisi tersebut dapat diteruskan atau tidak. Dalam hal ini perlu kita ketahui dari mana tradisi tersebut disandarkan. Sebagian masyarakat atau sebagian kalangan mengambil dasar bahwa tradisi Rebo Kasan ini terambil dari satu hadis yang konon disandarkan kepada Nabi yang berbunyi akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsim mustamir, yang artinya bahwa akhir hari Rabu di bulan tersebut atau bulan ini adalah hari naas yang berkelanjutan, yang terus menerus. Hadis ini jika kita telusuri dalam beberapa literatur, itu terdapat dalam beberapa kitab. Misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh dalam tafsirnya, kemudian oleh Waqi dalam kitab Al-Ghurar Minal Akhbar, kemudian dalam beberapa hadis yang lain atau beberapa kitab yang lain. Di situ terdapat dua jenis. Yang pertama adalah hadis marfu atau hadis yang disandarkan kepada Nabi. Terkait hadis yang pertama ini, oleh kalangan ahli hadis, hadis ini disebut sebagai hadis yang lemah karena di sana terdapat seorang rawi yang bernama Maslamah bin As-Sul, yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai matrukul hadis, sehingga berargumen atau berdasar dari hadis ini tidak dapat dibenarkan karena hadisnya adalah matruk atau lemah, bahkan hampir sangat lemah. Lalu kemudian terdapat hadis yang lain yang statusnya adalah mauquf atau disandarkan kepada sahabat, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Namun lagi-lagi hadis tersebut dalam sanadnya terdapat rawi yang bermasalah yang disebut dengan al-kadzab, yaitu rawi bernama Al-Abzari. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa kalangan ahli hadis, misalnya Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, juga oleh As-Singkiti dalam tafsirnya misalnya. Keduanya mengatakan bahwa kulluha dhaifah, kulluha turukuha wahiyah, bahwa seluruh jalur dari hadis yang saya sebutkan tadi adalah lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dari situ berhujjah atau berargumen dengan hadis yang saya sebutkan di atas, baik itu yang marfu ataupun yang mauquf, maka tidak tepat. Kendati demikian, hari sial atau hari naas disinggung oleh Al-Quran. Misalnya dalam ayat surat Fussilat ayat 16 terdapat ayat yang berbunyi fa'arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatil linudhiqahum adzabal khizy fil hayatid dunya. Ayat ini menyinggung kaum Ad yang melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dikirim atau disiksa, diazab oleh Allah berupa rihan sarsaran, angin yang sangat dahsyat pada hari-hari naas. Namun demikian, ayat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini terbatas pada kaum Ad saja, sehingga ayat tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Rebo Kasan yang diartikan sebagai hari naas yang terjadi pada hari ini. Kemudian yang kedua, ada sebagian lagi yang mendasarkan atau menyandarkan pendapat tentang Rebo Kasan itu kepada mimpi atau ilham atau pendapat ilham dari kalangan al-arif billah,
orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang dapat melihat kegaiban. Terkait hal ini maka kita memasukkannya dalam bab ilhamat. Terkait bab ilhamat, sebagaimana dikatakan dalam banyak literatur keislaman, ilham para wali, ilham para kekasih Allah itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun demikian, ilham yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib itu diserahkan kepada kita. Kita boleh mempercayainya, silahkan, dan itu tidak wajib kita percayai. Sehingga silahkan bagi yang mau mempercayainya, juga silahkan bagi yang tidak mau mempercayainya. Sehingga dari sini, ketika misalnya dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi dikatakan bahwa pada Rebo Wekasan itu akan turun sekitar 320.000 bala atau kesialan, maka silahkan bagi kita yang mau mempercayai dan silahkan bagi kita yang tidak mau mempercayai. Namun jika didasarkan kepada hadis yang saya sebutkan tadi, maka itu tidak tepat karena hadisnya adalah tidak sahih atau bahkan lemah. Cukup demikian, sehingga maka silahkan berdasar kepada ilham, dan silahkan juga bagi yang tidak mempercayainya, maka itu diserahkan kepada masing-masing dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.